Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Di sini Bu Arga juga sehat walafiat. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Arga akan menjelaskan mata pelajaran fikih bab tayamum. Anak-anak, masih ingatkah kita pada pembelajaran kemarin? Ya, kemarin kita belajar tentang pembiasaan wudhu. Ayo, siapa yang masih ingat kapan saja kita diwajibkan untuk berwudhu dahulu? Ya, betul sekali. Yang pertama yaitu ketika hendak sholat. Anak-anak, seperti yang kita pelajari kemarin, ketika hendak sholat kita diwajibkan untuk wudhu terlebih dahulu. Karena wudhu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Yang kedua yaitu ketika hendak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita dalam keadaan yang suci. Maka untuk menyucikan diri kita diharuskan untuk wudhu terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu ketika hendak tawaf. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar bab tentang tayamum. Anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan tayamum? Ya, tayamum berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja. Bu Arga ulangi sekali lagi ya. Tayamum berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja. Nah, untuk tayamum sendiri artinya adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci sebagai gantinya wudhu. Yuk kita ulangi bersama-sama supaya kita bisa lebih hafal arti dari tayamum sendiri. Tayamum berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja. Untuk tayamum sendiri artinya adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan menggunakan debu suci sebagai penggantinya wudhu. Anak-anak, wudhu dan juga tayamum memiliki fungsi yang sama, yaitu fungsinya adalah sama-sama untuk menyucikan diri kita. Namun perbedaannya adalah kalau wudhu kita bersucinya dengan menggunakan air. Sedangkan kalau tayamum kita bersucinya menggunakan dengan debu yang suci. Anak-anak, melakukan tayamum tidak boleh sembarangan. Ada pada keadaan-keadaan tertentu baru kita boleh menggunakan tayamum atau melaksanakan tayamum. Yang pertama yaitu ketika tidak ada air. Nah, ketika tidak ada air, kita diperbolehkan menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Contohnya, pada saat musim kekeringan yang panjang, kita sulit menemukan air. Nah, pada dalam keadaan tersebut, kita boleh mengganti wudhu dengan menggunakan tayamum. Yang kedua, yaitu saat keadaan sedang sakit. Contohnya, saat kita sakit parah atau terkena sakit luka bakar yang sangat parah sekali. Nah, dalam keadaan tersebut tangan kita atau luka kita tidak boleh terkena air. Nah, maka pada saat itu kita bisa bersuci atau mengganti wudhu kita dengan menggunakan cara tayamum. Anak-anak, tayamum itu juga bisa batal. Yang pertama yaitu ketika kita sudah menemukan air. Yang kedua, batalnya tayamum sama dengan batalnya wudhu. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja kemarin hal-hal yang bisa membatalkan wudhu? Ya, betul, seperti buang air, buang angin, tidur nyenyak, hilang kesadaran atau gila. Lalu yang terakhir yaitu murtad. Nah, keadaan-keadaan tersebut juga bisa membatalkan tayamum. Yuk kita ulangi lagi tadi apa saja sebab-sebab dilakukannya tayamum. Ya, ada dua, yaitu yang pertama saat tidak ada air,
dan yang kedua yaitu ketika kita sedang sakit. Lalu yang membuat tayamum batal ada banyak, yaitu satu, ketika kita sudah menemukan air. Yang kedua yaitu adalah ketika kita buang air, buang angin, tidur nyenyak, hilang kesadaran atau gila, dan juga yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, yang terakhir Bu Arga akan menjelaskan urutan-urutan tayamum. Sama seperti wudhu, tayamum harus dilakukan secara urut, mulai dari doa niat sampai dengan doa terakhir, doa setelah melakukan tayamum. Yuk kita urutkan. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menepuk-nepuk tangan ke tanah lalu meniupnya seperti di gambar. Coba kita perhatikan. Yang ketiga, lalu mengusapkannya ke wajah. Yang keempat, menepuk-nepuk tangan ke tanah lagi lalu meniupnya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mengusapkan tangan, dilakukan secara urut, lalu kemudian doa. Yuk kita ulangi lagi supaya kita bisa lebih hafal urutan-urutan dari tayamum. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menepuk-nepuk tangan ke tanah lalu meniupnya. Yang ketiga, lalu mengusapkannya ke muka. Yang keempat, menepuk-nepuk tangan ke tanah lalu meniupnya lagi. Yang kelima, mengusap tangan. Yang keenam terakhir adalah dilakukan secara urut lalu kemudian doa. Bagaimana anak-anak? Sudah paham penjelasan Bu Arga? Nah, berikutnya Bu Arga punya tugas untuk kalian di rumah. Coba kerjakan tugas Bu Arga berikut ini. Ada 3 soal yang diberikan oleh Bu Arga. Silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing soal beserta jawabannya. Lalu kumpulkan kepada guru mata pelajaran fikih kalian masing-masing. Nah, demikian pelajaran dari Bu Arga hari ini. Nah, coba diulangi lagi, kita tadi sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang pengertian tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum, dan juga sebab-sebab tayamum. Sekian dari Bu Arga akhiri. Jangan lupa makan makanan yang sehat, banyak-banyak minum air putih, tidur 8 jam sehari, dan juga makan makanan buah-buahan. Bu Arga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.